Saya dan teman-teman itu sebenarnya nggak apa-apa kalau dilaporkan dengan misalnya tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik. Tapi kalau kemudian dilaporkan dengan pasal yang sebenarnya nggak ada hubungannya, yang tadi Mas sampaikan, saya dituduh mengedit, itu pasal 32 dan 35, itu sesat. Transaksi elektronik. Transaksi elektronik ini undang-undang informasi dan transaksi elektronik bukan untuk mempidanakan orang sebenarnya. Ironinya gini. Ijazah. Ironinya ini Mas Roy Suryo dijerat oleh pasal yang dia bikin Yang sendiri. dia bikin sendiri, ini lucu sekali. Dijerat oleh pasal yang saya bikin. Berarti tahu kelemahannya dong. Iya. Oleh orang-orang yang nggak ngerti. Pasti saya yakin tidak akan membuktikan ijazahnya. Dia nggak berani pasti buktikan ijazahnya. Artinya berarti Mas, perkara primernya itu dibiarkan begitu saja. Saya dulu. Mungkin dilurusin dulu nih ya. Ya. Bahwa pasal yang disangkakan oleh Mas Roy Suryo adalah memanipulasi. Betul. Jadi ada banyak pasal. Ya, tapi Mas Roy Suryo menganggap bahwa ijazah yang digunakan sebagai data primernya Mas Roy Suryo dan kawan-kawan adalah ijazah. Bukan data yang dimanipulasi. Itu data yang diberikan oleh Dian Sandi. Bahkan oleh Bareskrim Mabes Polri. Artinya kalau misalkan itu manipulasi, mereka sudah berarti memanipulasi. ya berarti Justru ini. dari Dian Sandinya itu ya. Iya, berarti justru bukan Dian dari Sandi. Mas Roy Suryo gitu. Betul, justru Dian Ini Sandi adalah inilah. data primer yang Tapi Dian Sandi ini udah pernah dipakai. dipanggil. Itulah lucunya, Dian Sandi itu sudah dilaporkan oleh Profesor Yusuf Henuk. Kemudian diperiksa. Tapi katanya dia tidak salah karena Jokowi menganggap yaitu ijazah benar. Lah kalau ijazahnya benar, Tapi ini yang dipakai oleh Mas Roy Suryo. iya. Ya, Karena apa? Karena ini berwarna, Mbak. Pertama kali ijazah itu muncul ke depan publik, itu yang menampilkan adalah Pak Sigit, ya, Dr. Sigit Sunanta. Itu tahun 2020. Kami nggak berani analisis itu karena itu masih fotokopi. Oke. Begitu itu berwarna, bisa kelihatan jasnya di bawah cap, Ya. bisa kelihatan gambar tinta logonya ini kemudian di atas itu bisa. Dan yang paling menarik gini, Pak, Mas dan juga Oke Zonder. Saya dan teman-teman itu sebenarnya nggak apa-apa kalau dilaporkan dengan misalnya tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik. Itu kan benar-benar pribadi atas Pak Jokowi sendiri ya, gitu, fitnah dan pencemaran nama baik. Tapi kalau kemudian dilaporkan dengan pasal yang sebenarnya nggak ada hubungannya, yang tadi Mas sampaikan, saya dituduh mengedit, itu pasal 32 dan 35, itu sesat. karena Kenapa sesat? data primernya yang dipakai adalah bukan Benar. dari ini. Dan itu pasal itu kebetulan saya dulu adalah tim juga yang perumus undang-undang ITE. Semenjak nomor 11 Perumusnya tahun 2008. sendiri ya terkena undang-undang Iya, ITE. nomor Itu gimana? 19 tahun 2000. Makanya saya harus jelasin kepada orang yang pakai undang-undang itu. Berarti salah pengenaan undang-undang atau Iya, pengenaan pasalnya beda. Baca dong undang-undang dengan baik, penjelasannya, keterangannya, bahkan kalau perlu baca naskah akademiknya. Pasal 30 dan 35 itu misalnya, ibaratnya gini Mbak, saya yang jadi ahli. Iya. Ya. Mbak Fitri transfer kepada Mas ya gitu, 1 juta. Ya. Tapi kemudian diedit jadi 10 juta. Oke. Terjadilah konflik. Ya, betul. Ya, Mas mengaku saya hanya terima 1 juta kok. Mbak bilang 10 juta. Nah, Mbak Fitri bisa dikenakan kalau salah, Ya. bisa dikenakan pasal bahwa merekayasa tadinya barang palsu menjadi asli. Transaksi elektronik. Transaksi elektronik ini undang-undang informasi dan transaksi elektronik bukan untuk mempidanakan orang sebenarnya. Oke. Tapi Mas juga bisa kena, andai kata ternyata benar itu 10 juta yang ditilim, Mas ngakunya hanya 1 juta. Mas membuat barang yang asli menjadi tidak asli. Oke. Itulah undang-undang itu. Berarti ironinya gini. Ijazah. Ironinya ini Mas Roy Suryo dijerat oleh pasal yang dia bikin Yang sendiri. dia bikin sendiri, ini lucu Dibuat sekali. dijerat oleh pasal yang saya bikin. Berarti tahu kelemahannya dong. Iya. Oleh orang-orang yang nggak ngerti membaca undang-undang itu. Nanti ada juga pakar yang insya Allah membantu saya. Ya, beliau adalah juga selaku staf ahli di Kementerian Kominfo waktu itu. Terlibat dalam pembuatan undang-undang itu dan mengatakan ini salah undang-undangnya. Beliau adalah seorang guru besar di kampus. Jadi harusnya Mas Roy Suryo ini dikenakan pasal apa nih kalau yang benar? Oke lah, kalaupun Jokowi tidak terima, Kalau itu salah pasal, saya mengatakan itu ijazah palsu. Kenakanlah misalnya fitnah dan pencemaran baik, misalnya. Tapi fitnah dan pencemaran baik itu, Mas, tidak bisa juga dikenakan seperti kata Pak Susno Duaji, kalau ijazahnya belum dibuktikan dulu. Tapi kan itu nanti di persidangan, Mas Roy. Nggak akan. Bukannya memang aturannya di persidangan. Perkara primernya harus dibuktikan terlebih dahulu. Dan sidang yang kemudian dijeratkan kepada saya ini kan agak sebenarnya kan agak curang. Apa tuh curang? Kenapa curang? Curang itu gini, kalau main bola ini ibaratnya wasit bekerja sama dengan penjaga gawang, petugas lapangan. Ya. Kita mau ngegulin, geser gulnya. Sebentar. Gawangnya geser gitu. Gawangnya digeser. Wow. Logikanya apa?
Karena yang kami persoalan itu tadi ijazah palsu. Pak Jokowi menuntut kami dengan fitnah dan pencemaran baik. Tapi kemudian pasal yang dituntutkan itu kemudian pasti saya yakin tidak akan membuktikan ijazahnya. Dia nggak berani pasti buktikan ijazahnya. Artinya berarti perkara primernya itu dibiarkan begitu saja, tapi iya, fitnah terhadap tiba-tiba lari ke situ. Ibaratnya kita ini ketemu dengan ya benar saya ya ketemu dengan semacam teman, pengalihan gitu. Ya pengalihan. Ketemu dengan teman kemudian kita berkelahi, tapi kemudian pasalnya kemudian dijadikan pencurian. Karena setelah berkelahi ada yang hilang. Oke. Ya, Jadi belum dibuktikan dulu ya pasal jadi Mas Roy ini berharap sudah dilakukan. teruskan dulu laporannya. Betul. Jadi yang di Barreskrim itu harusnya nggak boleh dihentikan, Mas. Artinya gini Mas, kalau seandainya Mas Roy ini dianggap memanipulasi digital, berarti kan secara nggak langsung itu memperlihatkan bahwa laporannya Mas Roy ini gugur karena yang Mas Suryo laporkan itu sudah dimanipulasi seperti itu. Mereka kan berusaha memframing kami begitu. Betul. Pak Kapolda dengan segala hormat sekali artinya nggak perlu lanjut dong laporannya. Makanya tolong jangan asal percaya pada anak buahnya yang ngaco. Satu ngaco menuduh saya. Dan gini, memang ada tujuannya, Pak. Dikenakan pasal 32 dan 35 itu tujuannya adalah melayani keinginan para termol. Ya, atau para pelapor. Termolnya gini, termolnya atau pelapornya. Objek yang yang mereka melaporkan. Ada atau hanya ada bayang-bayangnya saja? Adalah. Ini bentuknya apa termol ini? Yaitu orang-orang yang kemudian saling menjadi tim sukses relawan. Sebutan gitu. Nah, mereka itu kan memang pengen mendesak supaya kami ini ditahan. Nah, supaya kami ditahan itu kan salah satu objektifnya ya. Itu kalau ada pasal yang dikenakan itu di atas 5 tahun. Itulah Mbak, kalau pengen diingat. Dulu saya adalah termasuk tim yang membuat undang-undang ITE ini. Ketika undang-undang pertama kali digunakan untuk mengkriminalisasi orang, waktu itu ada sahabat kita namanya Mbak Prita Mulyansari, yang dia melakukan protes kepada Rumah Sakit Omni Batavia. Dia tiba-tiba langsung ditahan, karena pasalnya waktu itu adalah 27 itu di atas 5 tahun. Saya merevisi itu, supaya itu di 4 tahun, supaya tidak langsung ditahan. Kok tiba-tiba sekarang ada pasal lain yang kemudian dikenakan akibat orang tidak mudeng membaca undang-undang, tidak mengerti bagaimana undang-undang itu dibuat. Jadi Mas Suryo berpikirannya bahwa penerapan pasal yang dilakukan oleh polisi itu digunakan untuk menahan Mas Suryo. Jadi tujuan utamanya adalah menahan. Betul. Agar tidak bergerak nih. Betul, karena meskipun nanti misal dibuktikan mereka pasti akan kalah gitu ya, atau tidak terbukti tuduhannya. Tapi kan yang penting nahan dulu. Yang penting pegang supaya saya nggak kemudian kemarin seperti tiba-tiba saya bisa menemukan fakta soal ini orang yang nggak punya pendidikan yang nggak jelas. Ya, ini kalau kemana